Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Senang saya rasanya saya Agustiada hadir kembali di Special Talk Show pada malam hari ini, dan saya juga tidak sendirian lagi, sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Syaridin SPD MPD ya. Selamat malam untuk Bapak Syaridin SPD MPD selaku Kadis Pendidikan Aceh. Assalamualaikum. Ini bagaimana kesehatannya Pak? Cukup baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, dan kemudian kita akan sapa narasumber yang kedua adalah Ibu Insinyur Nurwi Diani MM selaku Kepala Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK. Assalamualaikum dan selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini izin saya berarti manggilnya Ibu Nur ya. Boleh, silakan. Bu Nur, ini sampai di Banda Aceh ini kapan nih? Tiba di Banda Acehnya sendiri? Ya, alhamdulillah tadi pagi sekitar jam 9 sudah tiba di Aceh. Ini langsung ada program kah langsung di pagi hari, ada agenda kah atau memang khusus untuk talk show pada malam hari ini? Ya, tentu banyak sekali. Kalau di Aceh itu jangan melewatkan untuk menjelajah Banda Aceh ya. Jadi tadi pagi begitu tiba kami langsung melihat tempat lomba-lomba sejauh mana persiapannya. Jadi tadi sempat ke Aula SMK Negeri 1, 2, 3, sempat juga ke Hotel Mekah, tempat lomba musik tradisi, dan juga kita juga melihat di acara pembukaan ya di Stadion Harapan Bangsa. Oke, artinya memang tempat dilaksanakan perlombaan nanti ini berbeda dan ada beberapa tempatnya yang nanti akan dibahas oleh Bu Nur sendiri ya Ibu ya. Iya, betul. Oke. Nah, pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N ya, bersama kedua narasumber kita, dan kita juga akan membuka line telepon untuk Anda nanti di sesi kedua dan juga sesi ketiga. Nanti nomor teleponnya akan tertera di layar televisi Anda. Bu Nur, selamat datang di Banda Aceh. Terima kasih. Dan pastinya banyak sekali sesuatu yang asik, yang menarik juga yang akan Ibu nikmati, seperti kulinernya juga, suasana pantainya juga. Dan satu lagi saya penasaran nih, yang Ibu pakai dan Pak Syaridin pakai nih sepertinya kayak kerawang gayo, bener nggak sih ini? Iya, ini bagus sekali. Jadi pada saat kami tiba tadi di bandara, kami disambut oleh panitia dari Aceh. Terima kasih banyak Pak Syaridin. Jadi Pak Kepala Dinas, kami mendapatkan penghargaan ini. Apa ini namanya, tenun gayo ya, bagus sekali. Jadi ini tanda ucapan selamat datang dari panitia daerah Aceh. Kami sangat berterima kasih sekali. Artinya memang semuanya panitia ini mendapatkan selempang seperti ini. Iya, ya Bu betul. ya. Oke, baik, terima kasih. Nah Pak Syaridin, cerita sedikit, Anda nih seorang pendidik, guru. Nah ini masih berkutat di dunia pendidikan atau Anda sudah fokus di dinas pendidikannya sendiri nih Pak? Masih. Sepertinya jiwa saya memang tetap di pendidikan. Masih menjadi seorang guru? Walaupun hari ini saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, tapi bagi pribadi saya ada tetap sosok seorang guru. Asik, ini guru favorit saya nih ketika saya menginjak pendidikan di SMA nih. Pak, mungkin ada juga alumni sekolah yang dulu Bapak sempat menjadi guru mereka. Ada yang menonton pada malam hari ini. Ada nggak sih Pak, nih di awal-awal nih Anda ingin sampaikan kepada anak-anak didik Bapak yang sudah sukses alhamdulillah, atau bahkan juga yang mengenal Bapak jauh lebih baik daripada saya sendiri? Kalau berbicara murid yang pernah saya ajarkan dulu Bu Nur waktu saya masih guru di SMA Negeri 1 Banda Aceh, mengajar mata pelajaran fisika. Di samping hari ini mereka telah sama-sama jadi pegawai negeri sipil, sebagai yang bekerja di swasta, bahkan di dinas pendidikan saja itu tidak sedikit alumni SMA 1 yang hari ini bersama-sama dengan saya secara langsung bekerja untuk bidang pendidikan. Alhamdulillah, artinya memang jiwa Anda memang tetap di dunia pendidikan ya Pak ya? Insya Allah. Amin, alhamdulillah. Nah Pak, kita membahas masalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ini apakah agenda tahunan dan mengapa ini dilaksanakan di Aceh nih Pak? Festival Lomba Seni Siswa Nasional ini merupakan program tahunan, program rutin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara berjenjang.
mulai dari daerah, dimulai dari sekolah, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di Aceh yang akan dibuka pada tanggal 27 dan akan berakhir nanti tanggal 31 Agustus 2018 ini merupakan kegiatan tingkat nasional yang dilaksanakan Aceh sebagai tuan rumah khusus untuk menyelenggarakan festival ini untuk jenjang SMA dan SMK. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur di awal tadi bahwa kegiatan ini dilaksanakan di 2 provinsi, yaitu Bangka Belitung dan Aceh. Di Bangka Belitung pada tanggal yang sama itu akan berlangsung untuk jenjang SD dan SMP, dan untuk Aceh sendiri akan melaksanakan untuk jenjang SMA dan SMK. Oke, nah ini ada 2 tempat yang tempat pelaksanaan Bangka Belitung dan juga Aceh dibedakan, dibagi ya Pak ya, Iya. SD dan SMP, kemudian SMP dan juga SMK. Nah ini punya pertimbangan khusus nggak sih Pak, kenapa perlombaan ini diadakan di 2 tempat? Kenapa nggak 1 tempat aja? Sebenarnya setiap daerah, setiap provinsi itu memiliki hak yang sama untuk meminta atau menyampaikan tentang kesiapan daerahnya ke Kementerian Pendidikan di Jakarta untuk sebagai tuan rumah. Tentunya permintaan dari setiap provinsi itu akan diterima oleh kementerian, akan dievaluasi, diverifikasi apabila sesuai dengan kriteria sebagai suatu tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan setingkat event nasional, maka setiap provinsi akan mendapatkan kesempatan. Kriteria seperti apa nih Pak? Ya, misalnya kalau berbicara tentang tempat untuk melangsungkan kegiatan, karena kegiatan ini adalah diikuti oleh 34 provinsi. Oke. Apabila penginapannya mencukupi, kemudian sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan itu mendukung, saya pikir kementerian melalui direktorat yang terkait itu akan melakukan verifikasi, penilaian. Kalau memang memenuhi, maka daerah itu akan diberikan sebagai pelaksana atau tuan rumah. Oke. Kebetulan pada tahun ini Aceh yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Ya, setelah diverifikasi, ya kita ditetapkan, diberikan kepercayaan pada tahun ini untuk melaksanakan festival dan lomba seni siswa nasional pada tahun 2018 ini untuk tingkat SMA SMK. Oke. Mungkin kalau SD SMP juga diserahkan untuk Provinsi Aceh, kita agak sedikit kewalahan mungkin untuk penginapan. Tapi Bu Nur, tidak tertutup kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang Aceh siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari kementerian. Karena seiring dengan perkembangan teknologi, waktu, hotel-hotel di Aceh terus bertambah untuk hotel-hotel setingkat bintang 3 dan ke atas, Bu. Oke, Amin. alhamdulillah Alhamdulillah ya. ya. Bu Nur ya. Amin. Oke, baik. Artinya memutuskan dari kementerian pusatnya sendiri ya Pak ya. Nah Bu Nur, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Syahridin bahwasanya ada kriteria tertentu seperti tempat hotel, tempat perlombaan, kemudian prasarana dan segala macamnya. Menurut Ibu Nur, kenapa nih? Apa sih alasannya Aceh bisa terpilih menjadi tuan rumahnya? Ya, jadi tadi betul yang disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa selain pemenuhan persyaratan dari untuk lombanya itu sendiri, karena para juri kan sudah menetapkan standar persyaratan untuk tempat lomba, jadi itu sudah memenuhi, kemudian transportasi juga mencukupi, termasuk juga untuk penginapan itu mencukupi. Pertimbangan lain tentunya juga
dalam rangka mengenal Indonesia ya. Aceh kita kenal kaya dengan budaya, terkenal dengan kopinya yang luar biasa. Jadi itu menjadi daya tarik, dan itu menjadi salah satu pertimbangan juga bahwa Aceh yang kental atau kaya dengan budaya, tradisi, itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Dan karena kita sifatnya melayani ya, jadi mudah-mudahan dengan Aceh sebagai penyelenggara juga ada kesan-kesan yang khusus dari semua peserta yang hadir nantinya. Oke, baik. Nah, Ibu Nur, untuk tuan rumahnya di Aceh ini kan ada dibagi-bagi tadi, ada yang di hotel, kemudian di hotel dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Bisakah Ibu Nur menjelaskan tempat-tempat di mana saja yang nanti akan diadakan perlombaannya, Ibu? Ya, jadi untuk yang Hotel Hermes itu akan dipakai untuk lomba tari tradisional, sedangkan Hotel Mekah itu akan dipakai untuk lomba musik tradisi daerah. Dan Universitas Syah Kuala itu ada 3 bidang lomba di sana, ada teater, ada gitar solo, gitar klasik ya, dan juga menyanyi solo. Sedangkan satu lagi untuk yang film pendek itu di Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, karena di sana memiliki studio film yang memenuhi syarat, dan jurinya sudah menyampaikan bahwa boleh di sini memenuhi syarat, jadi kami tetapkan untuk film pendek di Balai Pelestarian ya. Pak Saridin, berbicara masalah juri, ini berapa jumlah juri yang nanti akan menjadi tim penilainya sendiri? Sebagai tuan rumah itu tugasnya adalah untuk menyediakan fasilitas tempat untuk dapat berlangsungnya kegiatan ini. Menyangkut tentang penjurian, juri dari mana didatangkan, itu adalah urusan dari kementerian. Saya pikir Ibu Nur yang lebih tepat untuk menjelaskan berapa jumlah juri dan dari daerah mana, dari unsur apa yang dilibatkan sebagai tim penilai untuk setiap mata lomba yang diperlombakan. Jadi jurinya sendiri tidak juga berasal dari Aceh semuanya ya? Ini semuanya dipilih juga atau bagaimana nih Bu? Ini kan ada beberapa daerah ya, tidak hanya Aceh saja menjadi jurinya. Kira-kira seperti apa nih Bu? Jadi kalau juri memang bukan dari tuan rumah ya, juri itu ditetapkan oleh masing-masing direktorat. Kalau kebetulan saya menangani SMK, untuk bidang lomba yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK, itu jurinya berasal ada yang dari pegiat seni, ada dari praktisi, dan juga dari perguruan tinggi yang kita nilai kapabel untuk menjadi juri. Jadi kami pilih juga dari beberapa personel yang memiliki kapasitas, dan yang menetapkan adalah Bapak Direktur Pembinaan SMK. Oke, untuk jumlahnya sendiri nih Bu, untuk jurinya sendiri berapa nih? Kalau untuk kami ada 18 juri untuk yang SMK. Saya kira setiap bidang lomba sekitar 2 atau 3 juri. Gitu, Mbak. Ya. Penilaian, kriteria penilaian juri kepada peserta ini seperti apa? Apa yang harus dinilai? Setiap bidang lomba memiliki kriteria khusus, dan itu masing-masing juri lah yang akan lebih tahu seperti apa. Kalau saya sebagai panitia pelaksana tidak begitu hafal lah dari setiap bidang lomba itu. Ya. Kalau peserta dari mana saja mungkin Ibu lebih hafal ya? Ya, yang jelas pesertanya kan dari 34 provinsi ya, selain Aceh ya. Dan yang penting adalah peserta itu adalah masih aktif sebagai siswa, dan dia harus tidak boleh peserta yang pernah ikut tahun-tahun sebelumnya, jadi betul yang baru, karena memberi kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk bisa memiliki pengalaman yang sama untuk berpacu berprestasi di tingkat nasional, itu alasannya. Oke, baik. Pak Saridin, seperti apa sih nih persiapannya? Sudah seberapa persen persiapan untuk menyambut festival lomba seni siswa nasional ini, Pak? Pembukaannya akan dimulai tanggal 27 hari Senin. Sampai hari ini itu progres kegiatan. Kebetulan tadi sore juga Bu, sebelum maghrib saya sempat memantau di tempat pembukaan. Itu tinggal hanya proses penyiapannya saja, dekor untuk proses penyiapannya. Itu juga tidak disiapkan lebih awal karena kondisinya agak sedikit hujan dalam beberapa hari ini. 90% persiapan untuk acara pembukaannya sudah
siap kita laksanakan. Karena sebagai tuan rumah kita sudah menyediakan tempat yang sudah dievaluasi, dimonitoring oleh kementerian melalui direktorat terkait. Ini nggak ada persoalan. Sedangkan untuk acara pembukaan itu merupakan tanggung jawab sebagai tuan rumah. Artinya kita fokus pada persiapan untuk acara pembukaan dan juga nanti persiapan pada acara penutupan. Nanti akan pembukaannya di Stadion Belum Harapan Bunda, Harapan Bangsa. Maaf. Nah, ini selain juga peserta yang nanti hadir, apakah juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Tetapi di dalam tenda atau panggung yang sudah disiapkan itu khusus untuk tamu undangan yang terdiri dari peserta dan tamu-tamu dari kementerian dan tamu-tamu dari Aceh itu sendiri. Oke. Nah, untuk acara pembukaannya sendiri dimulai dari jam berapa sampai jam berapa nih, Pak? Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama, baik untuk Bangka Belitung maupun dengan Aceh, itu pembukaannya akan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Kalau tidak ada perubahan, itu akan dimulai acara pembukaannya pada pukul 9 tanggal 27. Oke, baik. Pak, nanti yang hadir adakah dari yang membuka untuk festival ini nanti akan dihadiri oleh siapa saja? Kita tahan dulu ya Pak ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Aceh TV.